Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sumber pendanaan bisnis dan juga konsep laba perusahaan. Bagaimana suatu perusahaan itu didanai dan juga konsep laba. Jadi dalam perusahaan itu juga terdapat jenis-jenis laba yang bermacam-macam. Langsung saja kita akan mulai dari slide selanjutnya. Nah, kalau dari pengertiannya, sumber pendanaan bisnis adalah segala sesuatu yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasi dan pertumbuhannya. Jadi dana tersebut memang digunakan untuk aktivitasnya, dimulai dari mereka membeli bahan baku, kemudian memproses bahan baku tersebut menjadi barang, yang pada akhirnya menjadi barang jadi atau barang yang siap dijual. Nah, semua ini membutuhkan yang namanya pendanaan. Karena kalau beli bahan baku, kita butuh kas yang harus kita keluarkan ya untuk membeli bahan baku. Kemudian ketika memproses, kita juga butuh tenaga kerja atau sumber-sumber lain seperti mesin, peralatan, kemudian tempat untuk memproses dan sebagainya. Itu juga memerlukan pendanaan. Dan ketika barang sudah jadi dan akan dijual, ini juga kita akan butuh pendanaan ya, terkait biaya pengiriman, biaya persediaan, dan sebagainya. Jadi memang sumber pendanaan bisnis ini penting, terutama dalam aktivitas perusahaan. Nah, dari segi sumber pendanaan ini juga terdapat jenis-jenisnya. Jadi sumber pendanaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sumber dana internal, di mana sumber dana internal adalah sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan. Jadi dalam proses atau aktivitas perusahaan. Jadi dananya itu berasal dari proses atau aktivitas perusahaan. Dana dari dalam proses atau aktivitas perusahaan. Sedangkan sumber dana, di sini saya typo ya. Sedangkan yang kedua itu adalah sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal adalah dana yang berasal dari aktivitas di luar perusahaan. Dana dari luar aktivitas perusahaan. Nah, jadi di sini juga sudah ada contoh-contohnya. Apa saja sih sumber pendanaan yang berasal dari internal? Yaitu diantaranya adalah laba ditahan, kemudian penyusutan, dan amortisasi. Nah, laba ditahan ini adalah laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham atau kepada para investor. Karena ketika perusahaan itu mendapatkan laba atau keuntungan, itu ada laba yang dibagikan, ada juga laba yang tidak dibagikan atau disebutnya laba ditahan. Laba yang dibagikan itu berupa dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham atau investor. Sedangkan laba yang tidak dibagikan itu disebutnya laba ditahan, yaitu laba yang nantinya akan digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan selanjutnya. Nah, selanjutnya yang pendanaan internal kedua itu adalah penyusutan. Penyusutan itu adalah alokasi biaya perolehan aset tetap selama terdapat masa manfaat. Jadi kita punya barang atau punya aset tetap gitu ya. Kemudian dan aset tersebut memiliki nilai atau umur
ekonomis, nilai ekonomis atau umur ekonomis yang masih tetap kita gunakan. Misalkan ternyata kita punya kendaraan, nilai ekonomisnya adalah 5 tahun. Nah, itu adalah selama 5 tahun berjalan tersebut, kendaraan itu menjadi sumber dana internal bagi kita karena dia masih mempunyai umur ekonomis selama 5 tahun gitu. Aset tetap selama memiliki masa manfaat, yaitu umur ekonomis tadi. Nah, selanjutnya adalah amortisasi. Amortisasi itu adalah alokasi. Amortisasi itu adalah alokasi biaya perolahan aset tak berwujud selama ada manfaatnya. Jadi kalau amortisasi itu aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat. Aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat. Jadi misalnya adalah hak paten gitu contohnya ya. Amortisasi itu adalah hak paten. Jadi misalkan perusahaan itu memiliki hak paten senilai 100 juta. Nah, kemudian masa manfaatnya itu adalah 5 tahun. Nah, berarti nilai amortisasinya itu adalah 20 juta. Karena masa manfaat 5 tahun dan hak patennya itu senilai 100 juta. Sehingga amortisasinya itu adalah sebesar 20 juta selama aset berwujud tersebut memiliki masa manfaat atau umur ekonomis. Seperti itu. Nah, sedangkan sumber dana eksternal itu juga memiliki jenis-jenis ya, atau contohnya misalnya yang pertama itu adalah ekuitas. Jadi ekuitas itu adalah dana yang berasal dari dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru atau penerbitan obligasi gitu. Dana yang berasal dari penerbitan saham baru atau obligasi. Jadi perusahaan itu cari pendanaan keluar salah satunya dengan ekuitas, yaitu dia menerbitkan saham. Sahamnya itu diterbitkan untuk dijual ke masyarakat, dijual ke publik. Maupun juga obligasi tersebut dijual ke publik. Dia mencari pemodal siapa yang mau beli saham maupun obligasinya, seperti itu. Nah, dari situ dia akan mendapatkan pendanaan untuk modal perusahaan selanjutnya. Nah, yang kedua itu adalah hutang. Hutang itu adalah pendanaan yang berasal dari pihak lain, baik itu dari perorangan ya, maupun dari lembaga keuangan gitu. Ya, misalkan peminjaman ke bank untuk kegiatan operasional perusahaan gitu ya. Dana yang berasal dari pihak lain. Entah itu individu atau lembaga keuangan gitu. Nah, sedangkan kalau hibah adalah sumber pendanaan yang diperoleh perusahaan tanpa harus dikembalikan. Jadi sifatnya tuh hibah diberikan gitu ya. Nah, biasanya hibah itu biasanya diberikan contohnya misalnya dari lembaga swadaya atau dari perorangan atau bahkan dari pemerintah gitu. Jadi dia dana yang berasal dana yang diperoleh ya, dana yang diperoleh perusahaan tanpa harus mengembalikan. Tanpa harus mengembalikan. Namanya juga hibah ya, jadi diberikan gitu, bukan tidak meminta dikembalikan nih. Contohnya tadi misalkan memang hibah dari pemerintah, hibah dari lembaga swadaya masyarakat kepada perusahaan, seperti itu. Nah, ini adalah jenis sumber pendanaan baik itu internal maupun eksternal, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada konsep laba perusahaan. Nah, kalau dari pengertiannya sebenarnya laba itu apa sih gitu ya? Laba itu adalah
ukuran keberhasilan keuangan perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa secara sederhana ya dikatakan berhasil kalau memang dia bisa mencetak keuntungan atau laba gitu. Karena dia sudah bisa menunjukkan bahwa dengan hasil penjualan tersebut dia bisa memperoleh keuntungan dari situ. Nah, laba itu berasal dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya. Jadi pendapatan kotornya berapa secara keseluruhan, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya, baik itu misalkan ada biaya iklan, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya bunga gitu ya, biaya pajak, dan sebagainya. Pokoknya biaya-biaya, misalkan ada upah juga ya, upah atau gaji karyawan gitu ya. Nah, ini yang memang harus dikeluarkan gitu supaya kita bisa melihat apakah setelah dikurangi dengan biaya-biaya perusahaan ini masih tetap mendapatkan keuntungan gitu. Nah, untuk jenis-jenis laba itu terbagi menjadi 3 biasanya. Jadi yang pertama itu adalah laba bersih, kemudian laba kotor, dan laba operasional. Nah, laba bersih ini adalah laba yang tersisa setelah dikurangi bunga dan pajak. Jadi ini adalah benar-benar laba akhir ya, gitu. Jadi net income atau disebutnya net income. Net income, di mana laba tersebut adalah laba akhir yang sudah dikurangi dengan biaya bunga dan pajak, gitu. Sedangkan kalau laba kotor itu adalah laba yang tersisa setelah dikurangi harga pokok penjualan. Jadi posisinya kalau laba kotor dia masih berupa, misalkan masih berupa pendapatan. Nah, kemudian pendapatannya berapa? Kemudian di sini ada HPP-nya atau harga pokok penjualan dari suatu barang gitu ya, HPP-nya berapa. Nah, baru setelah dikurangi kita akan mendapatkan laba kotor. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau laba operasional itu adalah laba yang tersisa setelah dikurangi biaya operasional. Jadi labanya itu sudah dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Jadi ini ada biaya operasional kayak tadi ya, biaya admin, biaya pemasaran dan sebagainya gitu. Nah, ini setelah dikurangi menjadi laba operasional. Seperti itu. Jadi perbedaannya adalah setelah pengurangan beberapa jenis biaya-biaya gitu ya, baru bisa dikatakan ada laba bersih, laba kotor, dan laba operasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran kas. Jadi, aliran kas itu apa saja, kemudian apa saja jenis-jenis aliran kas perusahaan. Jadi, aliran kas itu adalah aliran kas masuk dan kas keluar uang dari perusahaan gitu, baik itu dari kas masuk maupun kas keluar. Nah, kemudian aliran kas itu terbagi menjadi 3, yaitu aliran kas yang berasal dari aktivitas operasi, aliran kas dari aktivitas investasi, dan aliran kas dari aktivitas pendanaan. Coba kita jelaskan satu persatu ya dari masing-masing aktivitas. Jadi yang pertama, aliran kas dari aktivitas operasional, di mana aliran kas ini adalah aliran kas yang dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan. Aktivitas utama perusahaan. Aktivitasnya apa? Yaitu dia menjual produk kan, menjual produk atau jasa berupa barang atau jasa. Jual barang atau jasa. Aliran kas dari aktivitas utama perusahaan yaitu menjual barang atau jasa. Nah, kemudian di aliran kas aktivitas operasional ini di mana perusahaan itu akan menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai operasional perusahaan. Setelah menjualkan barang atau jasa, perusahaan akan mendapatkan penghasilan gitu ya,
berupa kas yang nantinya untuk membiayai operasional perusahaan. Nah, di mana perusahaan itu membutuhkan kas dari aktivitas investasi atau pendanaan untuk membiayai operasional, seperti itu. Nah, biasanya jenis-jenis aliran kas yang berasal dari aktivitas operasi itu biasanya berasal dari misalkan tadi ya penjualan barang atau jasa, kemudian biasa dari piutang, berasal dari bunga, dan berasal dari dividen. Jadi contohnya misalkan di sini saya jabarkan, misalkan dari penjualan barang atau jasa, kemudian dari piutang. Jadi misalkan ada orang yang membeli barang secara angsuran gitu ya. Nah, kita akan dapat piutang, dapat kas yang berasal dari pembeli tersebut ketika piutangnya sudah tertagih, seperti itu kan. Kemudian kita dapat bunga dan juga dapat dividen kalau kita menerbitkan saham, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah aliran kas yang berasal dari aktivitas investasi. Jadi aliran kas yang berasal dari aktivitas investasi ini menunjukkan bahwa perusahaan itu menghasilkan kas dari aktivitas investasinya, yaitu berupa pembelian maupun penjualan aset tetap dan aset lainnya. Jadi aset-aset yang memang sengaja diperjualbelikan ya untuk mendapatkan kas gitu. Nah, selanjutnya itu adalah aliran kas yang berasal dari aktivitas pendanaan. Aliran kas yang berasal dari aktivitas pendanaan itu adalah aliran kas yang berasal dari kegiatan peminjaman atau pengembalian pinjaman gitu. Contohnya misalnya adalah penerbitan atau pembelian kembali saham atau sering disebut buyback ya. Kalau pembelian kembali saham itu adalah buyback. Jadi aktivitas pendanaan itu misalnya ya kita membeli atau melakukan penerbitan saham baru, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait sumber pendanaan bisnis perusahaan, konsep laba, dan juga jenis-jenis aliran kas perusahaan. Jika ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar. Demikian video yang biasa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.